بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, untuk bersama-sama mempelajari kitab Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sungguh sangat luar biasa yang wajib untuk kita syukuri, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Allah masih mengaruniakan kepada kita agar kita dekat dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara manusia ketika diuji dengan suatu perkara, mereka bukan mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian adalah momentum di mana seseorang, apakah dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan, atau justru di momentum ujian tersebut dia berpaling dari jalan kebenaran. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pilihan yang pertama, yaitu berada di jalur yang insyaallah semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan dan ujian. Di antara bentuk ujian yang saat ini kita rasakan dan sedang ramai adalah mulai adanya kenaikan di beberapa produk barang, terutama bahan bakar yang menjadi asas atau dasar akan naiknya banyak dari bahan pokok. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa mahalnya harga dan murahnya harga semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab-sebab dari kenaikan harga dan murahnya harga tersebut. Di antara sebab dari kenaikan harga adalah karena manusia banyak yang berbuat kezaliman di antara mereka. Ini adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan musibah dengan naiknya harga. Maka momentum bagi kita untuk introspeksi diri. Mungkin kita telah banyak menzalimi orang lain. Mungkin kita telah banyak menyakiti orang lain. Kezaliman manusia adalah salah satu sebab naiknya harga. Ya, misalkan para pedagang yang menimbun barang dagangannya itu menyebabkan naiknya harga. Ini adalah bentuk kezaliman juga. Jadi kezaliman manusia itu salah satu sebab naiknya harga. Dan murahnya harga itu adalah disebabkan kasih sayang dan perbuatan baik di antara sesama manusia, kata Syekhul Islam. Jadi perbuatan baik, al-ihsan di antara sesama manusia menyebabkan turunnya harga. Dan ini ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah harus menjadi landasan utama bagi kita, bahwa setiap kejadian yang terjadi di dunia ini kita harus melihatnya dengan kacamata syariat. Jangan melihatnya dengan kacamata hawa nafsu kita saja.
Karena kalau kita melihatnya dengan kacamata hawa nafsu kita dan pikiran kita semata, maka bisa jadi kita akan menempuh jalan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala saat berhadapan dengan musibah tersebut. Bukankah kita yang mempelajari bahwa ketika tertimpa musibah kita harus bersabar? Apa itu makna bersabar? Seseorang tidak mengucapkan perkataan yang dimurkai oleh Allah dan tidak berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ini sabar. Ketika seseorang tertimpa musibah, meninggal anggota keluarga, dia wajib bersabar. Dia tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah, atau dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah seperti menampar-nampar wajah, menyobek-nyobek pakaian, dan yang semisal dengannya. Maka ketika ada kenaikan harga pun, kita diwajibkan untuk bersabar karena ini musibah. Maka tidak boleh ada ucapan-ucapan kotor, cacian, dan makian yang keluar dari lisan kita. Tidak boleh ada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan barang-barang, kemudian juga menghancurkan fasilitas umum. Ini adalah bentuk ketidaksabaran seseorang ketika tertimpa musibah, termasuk di dalamnya adalah kenaikan harga. Momentum bagi kita untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Momentum bagi kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita apa yang kita selama ini pelajari tentang kesabaran. Yang kadangkala sebagian dari kaum muslimin ketika diajarkan tentang kesabaran, mereka katakan, bosan saya, setiap hari temanya kesabaran. Tapi memang ternyata dalam kehidupan sehari-hari penerapannya ini masih sangat kurang. Makanya kita saksikan ketika ada satu musibah, diantaranya contohnya kenaikan harga, berapa banyak orang yang melakukan pengerusakan, berapa banyak kita dengar cacian, makian, maka ini adalah tanda hilangnya kesabaran pada sebagian dari kaum muslimin. Dan kemudian kenaikan harga ini tidak hanya terjadi di zaman kita, tapi juga dari zaman para salafus saleh, dari zaman para ulama terdahulu. Mereka juga mengalami yang namanya kenaikan harga. Contohnya tadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian di zaman ulama yang lainnya, disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada Abu Hazim, Abu Hazim, bagaimana engkau tentang kenaikan harga yang terjadi saat ini? Maka beliau mengatakan, apa yang membuat kalian risau dan gundah? Apa yang membuat kalian risau? Innal ladzi yarzuquna fir ruhs huwa alladzi yarzuquna fil ghala. Sesungguhnya zat yang memberikan rizki kepada kita di saat harga murah, dialah zat yang akan memberikan rizki kepada kita di saat harga mahal. Sama, yang memberikan rizkinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rizki di saat harga murah Allah, di saat harga mahal juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini momentum bagi kita untuk betul-betul melaksanakan apa yang kita pelajari. Kita pelajari bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Allah zat yang maha memberikan rizki. Di sini diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini diuji betul-betul kita memahami dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekhawatiran itu akan hilang dari diri kita. Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Kita hanya diperintahkan untuk melakukan sebab. Apa yang dapat kita lakukan di saat harga mahal? Meningkatkan doa kita kepada Allah, lebih giat lagi dalam bekerja sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut, usaha, kemudian juga berusaha untuk menghemat hal-hal yang tidak diperlukan, apa hal-hal yang tidak diperlukan untuk dikurangi, lebih fokus kepada hal-hal yang kita butuhkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi langkah kita. Jangan sampai justru di saat harga-harga mahal kita doa semakin berkurang, usaha semakin berkurang, kemudian juga malah lebih royal dalam perkara-perkara yang tidak perlu. Ini juga banyak dilakukan oleh umat ini di zaman sekarang. Ya. Kalau misalkan untuk sekolah anak susah, dia ditanya, Bapak gimana? Mahal, nggak ada saya buat jajan anak. Ditanya lagi, Bapak bagaimana dengan beras? Saya biasa beli beras 1 hari 1 kilo, misalkan, anaknya banyak. Sekarang cuma bisa beli setengah kilo. Malah 1 kilo beras berapa? Rate-nya antara mungkin 8.000 sampai ada yang sampai mahal-mahal mungkin 15.000. Dia nggak bisa beli itu, dia beli setengahnya. Tapi kalau rokok sehari sebungkus tetap nggak bisa berkurang.
Padahal lebih dari 20.000. Ini kan ironi ya. Maksudnya aneh gitu. Banyak hal-hal yang harusnya dihapuskan, dia tidak hapuskan. Maka ini mungkin bisa menjadi salah satu sebab kenapa adanya kenaikan harga tersebut. Hamba saling berbuat kezaliman bukan hanya kepada orang lain tapi kadang kepada keluarga dan dirinya sendiri. Jadi skala prioritasnya itu tidak ada. Nah ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang harus kita yakini. Kita setiap hari, setiap pekan belajar. Nah ini penerapannya sekarang. Peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus harus meyakini Allah adalah Ar-Razzaq. Tugas kita adalah melakukan sebab. Ya. Jangan mengikuti orang-orang yang enggan untuk bersabar dalam ujian ini. Ya. Jangan mengatakan bahwa ini mah bukan bersabar. Enggak, ini bersabar sama ujian. Musibah itu bisa datang lewat secara langsung ataupun lewat pihak ketiga. Lewat ketetapan, lewat peraturan. Nah, ini tugas kita untuk bersabar. Jadi jangan sampai seorang ahlus sunnah wal jamaah dengan mudahnya mencela, mencaci, memaki hanya karena kenaikan harga, kemudian juga melakukan pengerusakan. Jangan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang jauh lebih besar. Itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang namanya keamanan sudah hilang pada satu negeri, semuanya akan hilang. Banyak contoh saudara-saudara kita di Timur Tengah yang sekarang mereka sungguh sangat menantikan dan mengharapkan yang namanya keamanan saja. Mereka tidak ingin harga murah, mereka pengen keamanan saja. Dengan sendirinya mereka dapat mencari apa yang mereka inginkan. Maka hati-hati. Tapi di Indonesia ini agak unik ya. Bensin semakin naik, pom bensin semakin penuh. Antrinya semakin susah, Masya Allah tabarakallah. Kalau pas murah justru nggak terlalu padat. Sekarang justru itu uniknya kita di Indonesia ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan juga memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendapatkan rezeki yang halal dan juga diberikan kesabaran kita dalam ujian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ke depannya kemurahan harga bagi kita agar kita dapat lebih memaksimalkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena insya Allah niat Bapak dan Ibu ini kalau ada kelebihan itu niatnya mau disedekahkan, mau diinfakkan, ya insya Allah niat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, insya Allah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita sekarang masuk ke dalam bab yang ke-10 yaitu iltimasul ma'adzir. Iltimasul ma'adzir yaitu hendaknya seseorang mencari uzur untuk saudaranya, berusaha mencari uzur untuk saudaranya. Qala Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, qala Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, idza balaghaka an akhika shay'un takrahuhu faltamis lahu al-'udhra jahdak, fa in lam tajid lahu 'udhra faqul fi nafsika la'alla li akhi 'udhra la a'lamuhu. Al-Hilya li Abi Nu'aim. Kemudian Syekh mengatakan farqun baina man yabdhulu juhdahu fi iltimasil 'udhri li akhi wa man yakhtaliqul akadhib wa yaftari at-tuham wa yuhammilu qawla akhihi aw fi'lahu ma la yahtamil. Dari Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, beliau mengatakan, dan ini disebutkan dalam kitab Al-Hilyah li Abi Nu'aim, idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahu al-'udhra jahdak. Jika sampai kepadamu sesuatu tentang saudaramu yang engkau tidak sukai, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mencari uzur untuknya. Jika ada satu perbuatan, satu perkataan yang sampai kepada kita atau yang dilakukan oleh saudara kita kepada kita, maka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari uzur. Fa in lam tajid lahu udhra faqul fi nafsika la'alla li akhi udhra la a'lamu. Jika engkau tidak dapati uzur tersebut pada saudaramu, maka katakanlah di dalam dirimu, bisa saja, semoga saja ada uzur pada saudaraku yang tidak aku ketahui.
Jadi ketika ada satu perbuatan dari saudara kita yang tidak kita senangi, kita cari uzur. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Kalau sudah tidak ketemu, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, maka katakan dalam diri kita, bisa saja dia punya uzur yang tidak kita tahu. Selesai itu. Ya. Contohnya, Bapak menelpon kepada seseorang. Kemudian pas Bapak menelpon, tiba-tiba mati. Cari uzur. Oh, bisa jadi HP-nya lowbat, habis baterai. Terus ada yang bisikin ke kita. Enggak, orang tadi baru dicas HP-nya. Oh, salah nih berarti uzur pertama. Enggak mungkin dia lowbat. Tadi baru dicas, baru selesai dicas. Cari uzur yang kedua. Bisa jadi dia salah pencet. Ada bisikan kepada kita. Enggak mungkin, dia orangnya teliti, enggak mungkin salah pencet. Ganti lagi, cari uzur yang ketiga. Bisa jadi dia sedang bicara dengan seseorang dan dia harus mematikan handphone tersebut. Oh enggak, dia lagi sendiri di dalam rumahnya. Cari uzur terus, enggak ketemu sampai ujung. Maka katakan dalam diri kita, bisa saja dia punya uzur yang tidak kita ketahui. Selesai. Bapak lagi bekerja di kantor, terus menelpon ke rumah, ke istri misalnya. Telepon istri tidak diangkat-angkat. Cari uzur. Bisa saja handphone istri sedang di silent. Oh enggak, tidak di silent, dia nggak pernah di silent. Bisa saja handphonenya tadi ada di ruang tengah, dia sedang di kamar mandi membersihkan anak kita. Oh enggak, anak kita sedang sekolah. Nggak mungkin. Cari lagi uzur. Bisa jadi dia sedang masak, tidak terdengar, tidak kedengar misalkan suara handphone tersebut. Enggak, memang tadi dia sudah masak, tinggal diangetin doang. Cari uzur terus ya. Jadi jangan langsung gampang emosi. Kalau tidak ketemu uzur, udah berarti mungkin dia punya uzur yang tidak saya ketahui. Jangan langsung suudzon kepada orang-orang yang melakukan satu perbuatan yang kurang kita senangi. Telepon gak diangkat, langsung datang ke rumah suaminya, ketok pintu dengan keras, banting handphone, marah-marah. Hargain suami, kalau telepon angkat. Misalkan, kata istrinya, handphonenya di silent. Akhirnya dia malu sendiri, nggak kedengeran misalkan. Udah terlanjur emosi. Mending kalau istrinya menanggapi dengan nada yang adem. Tapi kalau istrinya menimpali dengan suara yang keras, maka itu bisa jadi keributan yang besar. Padahal sesuatu yang bisa dicari uzur. Dan ini dalam segala hal. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam segala hal, coba cari uzur untuk saudara kita. Kita kirim pesan kepada dia, dibaca nggak dibalas, cari uzur. Oh bisa jadi ketumpuk, atau dia mau ngebalas, kelupaan. Lagi ngetik mau ngebalas, tiba-tiba ada orang, ada tamu, kelupaan. Cari uzur, cari uzur, cari uzur. Nggak ketemu uzur, bisa jadi ada uzur yang tidak saya ketahui. Nah, kalau kita berprinsip seperti itu, insya Allah hati kita tuh akan selalu tenang karena menjauhkan diri dari suudzon kepada orang lain. Kalau kita ingin tabayyun. Tanya, misalkan yang tadi kepada istri kita tidak diangkat, ulang tanya dengan baik-baik. Apa dipanggilnya misalkan mah atau siapalah, fulana, kenapa tadi saya telepon tidak diangkat? Tabayyun dulu. Nanti kata istrinya, oh tadi sedang di kamar mandi dengan anak-anak, membersihkan mereka, jadi tidak terangkat. Oh sudah. Nanti lagi disimpan di mana agar terdengar. Khawatir nanti kalau saya telepon itu ada perkara yang penting. Selesai masalahnya, selesai. Tabayyun. Antum WA kepada seseorang, dia baca doa nggak dibalas. Tunggu beberapa momen, saat, 1 hari, 2 hari tidak dibalas juga. Antum WA lagi. Assalamualaikum akhi, kenapa? Apa salah ana misalkan? Mungkin ada satu hal yang tidak dia senangi tentang kita. Tabayyun. Ada apa? Jadi biasakan untuk tabayyun. Jangan mengandalkan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Kacau Pak. Ini kalau kita praktekkan aja nih di sini nih. Kita baris misalkan 5 orang ke belakang. Saya bergerak dengan satu gerakan. Yang lain ngadep ke belakang.
Kemudian orang yang kedua meniru gerakan saya. Balik ke belakang, dia tepuk orang yang ketiga, suruh meniru gerakan orang yang kedua. Orang yang ketiga nanti menepuk orang yang keempat, suruh menirukan gerakan orang yang ketiga. Orang yang keempat menepuk orang yang kelima, agar orang yang kelima nanti menirukan gerakan orang yang keempat. Enggak nyampe 5 orang tuh Pak, gerakannya udah amburadul. Udah amburadul. Enggak sama. Tidak sama. Nah begitu pun kalau kita mengandalkan perantara orang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu bumbunya terlalu sedap biasanya. Sesuatu yang tidak ada diadakan. Jadi iltimas harus mengedepankan uzur untuk saudara kita. Insya Allah hati kita tenang. Maka Syekh di sini mengatakan, farqun baina man yabdhulu juhdahu fi iltimasil udhri li akhihi wa man yakhtaliqul akadhib wa yaftari tuham wa yuhammilu qawla akhihi aw fi'lahu ma la yahtamil. Maka sangat berbeda di antara mereka yang mengedepankan uzur untuk saudaranya dan di antara mereka yang selalu mengisi hari-hari mereka itu dengan dusta, tuduhan palsu, bahkan menerapkan sesuatu kepada saudaranya atas perbuatan atau ucapan yang tidak diucapkan. Jadi lebih banyak suudzonnya. Lebih banyak suudzonnya. Ini hati kitanya akan lelah. Kita juga tidak akan pernah bisa bersama dengan orang lain. Tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akh. Siapa yang berharap punya teman yang tidak punya aib, selamanya dia tidak akan pernah punya teman. Maka kedepankanlah uzur. Dan itu bisa diterapkan dulu pertama misalkan dalam keluarga kita, dalam lingkungan sekitar kita, insya Allah nyaman. Ya. Insya Allah hati kita akan tenang. Kemudian bab berikutnya, man syughila an nafsihi bi'aibil akharin. Siapa yang menyibukkan diri dengan aib orang lain. An Abdullah ibn Muhammad ibn al-Kawwa annahu qala lirrabi' ibn Khuthaim ma naraka ta'ibu ahadan wa la tadhummuh. Faqal wailaka ya ibn al-Kawwa' ma ana an nafsi biradin. Fatafarraga min dhanbi ila hadithin nas. Inna an-nasa khafu Allah ta'ala ala dhunubin nas wa aminu ala nufusihim. Al-Hilyah li Abi Nu'aim. Al-Hilyah li Abi Nu'aim. Dari Abdullah ibn Muhammad ibn al-Kawwa, beliau berkata kepada Rabi ibn Khuthaim, ma naraka ta'ibu ahadan wa la tadhummu. Wahai Rabi ibn Khuthaim, aku tidak pernah melihat engkau menyebutkan aib orang lain ataupun mencela orang lain. Aku tidak pernah melihat engkau melakukan hal tersebut. Maka Rabi ibn Khuthaim menjawab, wailaka ya ibn al-Kawwa. Celakalah engkau wahai ibn al-Kawwa. Ma ana an nafsi biradin. Fa atafarraga min dhanbi ila hadithin nas. Aku itu tidak ridha atas diriku. Bagaimana aku bisa meluangkan waktu untuk membicarakan orang lain? Atas diriku sendiri saja aku tidak ridha. Kemudian aku meluangkan waktu daripada memikirkan dosaku, malah memikirkan dosa orang lain. Apakah itu yang kau maksud? Dengan diriku saja aku belum ridha. Kewajiban mungkin masih banyak yang belum disempurnakan. Larangan mungkin masih banyak yang belum ditinggalkan. Bagaimana kita bisa sibuk dengan aib orang lain dan melupakan aib diri kita sendiri? Maka penting kita memiliki banyak cermin. Cermin kehidupan itu penting. Agar sebelum kita menunjuk orang lain, tunjuk diri kita terlebih dahulu. Lihat secara jelas, apakah kita berhak membicarakan orang lain, menggibahi orang lain atau tidak. Dan tidak ada yang berhak karena manusia tempatnya kekurangan dan salah. Daripada menyibukkan diri memikirkan orang lain, lebih baik sibukkan diri memikirkan diri kita sendiri. Inna an-nasa khafullahu ta'ala ala dhunubin nas wa aminu ala nufusihim. Banyak di antara manusia, kata Rabi ibn Khuthaim, mereka takut kepada Allah atas dosa manusia. Dan mereka merasa aman atas dosa diri mereka sendiri. Banyak orang itu takut atas dosa orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi lupa atas dosanya sendiri, merasa aman. Kalau ketemu orang, Anda nggak tahu gimana nasib dia di akhirat. Siksaannya bakal pedih itu buat dia. Takut buat dosa orang lain. Diri sendiri nggak pernah tuh berpikir seperti itu. Merasa aman. Kalau orang lain dia hitung. Dia hisab. Di dunia udah hisab orang lain pekerjaan. Lupa untuk menghisab dirinya sendiri. Nggak boleh seperti ini. Kita itu harus lebih takut tentang dosa kita daripada dosa orang lain. Buat apa kita menggibahi mereka? Nggak ada manfaatnya untuk kita. Pikirkan tentang diri kita. Jangan sampai kita belum ridho atas diri kita, kemudian malah menggibahi orang lain. Maka Syekh di sini mengatakan haqqan, fakam min unasin tafarraqu li uyubil akharin wa nasu uyuba anfusihim min tarki liwajibat wa irtikabi limanhiyat. Betul kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, berapa banyak manusia yang mereka itu meluangkan waktu yang banyak untuk memikirkan aib orang lain. Sedangkan mereka lupa tentang aib diri mereka sendiri. Dari meninggalkan kewajiban dan melakukan apa yang dilarang. Manusia banyak yang melakukan hal tersebut. Maka kita tidak boleh meniru hal itu. Pikirkan dulu tentang diri kita. Tapi mulut ini selalu gatal. Semua dikomentari. Semua dipikirkan tentang aib orang lain. Dalam semua hal. Diundang datang ke pernikahan. Itu yang dilihat aib. Coba Pak, Ibu, semewah apapun pernikahan, sehebat apapun, pasti pulang itu yang datang ke pernikahan apa yang dibicarakan? Aib. Sesyar'i apapun dibicarakan juga. Tidak dilihat sisi positif dari orang lain, selalu membicarakan aib. Makanannya begini ya, kurang bumbu ya, dagingnya kurang banyak, kursinya kurang banyak, itu ada saja. Padahal pulang dari undangan. Bahkan bukan pulang dari undangan, pulang dari pengajian. Pulang, itu yang dibicarakan aib. Aib sesama teman pengajian, bahkan aib yang mengisi pengajian. Itu enggak sedikit. Ustadz, kiai beres kajian, dibicarakan. Orang yang ngasih kepada dia wejangan, itu pulang dibicarakan. Itu ustadznya ya, padahal pas mukaddimahnya harusnya begini-begini ya. Itu ustadznya kenapa pakai pecinya begitu ya? Itu ustadznya begini, padahal itu istrinya begini, anaknya begini, dibicarakan. Jadi sibuk dengan aib orang lain. Syekh, para ulama nggak sedikit tuh orang berangkat umroh, dengerin khutbah Jumat misalkan, beres dari khutbah Jumat, dibicarakan aib syekh. Apa? Masyayikh dibicarakan aibnya yang mengisi khutbah Jumat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Lupa dengan aib diri sendiri. Tidak luput semua orang dari komentar pedas. Padahal kalau kita mau jujur, diri kita ini banyak kekurangan. Jangan sibuk melihat orang lain. Kalau para salaf terdahulu itu, mereka sibuk mengintrospeksi diri sendiri. Nah, di saat ada orang yang membicarakan tentang aib dirinya, mereka itu tidak marah. Mereka malah mengatakan, "Hadza ma arafta wa ma satarallahu a'zam." Hadza ma arafta wa ma satarallahu a'zam. Kalau ada orang yang membicarakan mereka katakan, "Hadza ma arafta," itu yang kau tahu. Wa ma satarallahu a'zam, dan apa yang Allah tutupi jauh lebih besar. Itu prinsip kita. Kalau ada dengar orang bicarakan kita, menggibahi kita katakan hadza ma arafta wa ma satarallahu a'lam. Itu yang kau tahu. Tapi apa yang Allah tutupi atas aibku jauh lebih besar. Itu. Jadi kalau ada bapak, ibu misalkan menggibahi saya misalkan, kita harus berusaha mengatakan itu yang bapak ibu tahu. Apa yang bapak ibu tidak ketahui jauh lebih besar dari aib kita. Kita manusia penuh dengan aib. Kalau saling dibukakan aib, nggak ada yang mau duduk bersampingan di antara kita. Bapak ibu nggak ada yang mau dengarkan saya. Nggak ada yang mau masuk ke masjid ini mendengarkan kajian saya misalnya.
Bapak Ibu nggak akan ada yang mau duduk bersampingan. Andai saja aib kita ini berbentuk bau misal, sangat luar biasa baunya. Tapi Allah as-sittir, zat yang maha menutupi aib, telah menutupi aib kita. Maka yang harus kita lakukan, sibukkan diri dengan aib kita. Kita ini banyak kekurangan. Jangan sibuk dengan aib orang. Akan tetapi dalam ghibah atau menyebutkan aib orang lain itu tidak secara mutlak diharamkan semuanya. Ada beberapa poin yang dibolehkan seseorang untuk menyebutkan aib orang lain. Contohnya adalah ketika seseorang ingin melaporkan perbuatan kesalahan atau kezaliman seseorang kepada pihak yang berwajib. Ada bapak punya tetangga mencuri motor bapak misalnya. Bapak datang ke kantor polisi, melapor kan atas kehilangan motor, dan bapak tahu siapa yang mencurinya. Jangan ketika ditanya oleh polisi, bapak ada apa? Saya mau lapor kehilangan motor. Yang mencurinya siapa? Bapak tahu yang mencuri tetangga bapak. Kan kata bapak, saya nggak mau gibahin tetangga saya. Itu aib dia mencuri. Itu ghibah yang dibolehkan. Bapak laporkan, Fulan bin Fulan telah mencuri, ya, agar ditindak, agar tidak ada korban berikutnya. Itu dibolehkan. Atau di pengadilan, Bapak sebagai saksi, ditanya oleh hakim, Bapak melihat Fulan mencuri, jangan berkata, saya nggak mau jawab, saya nggak mau bicarain aib orang lain, aib saya aja masih banyak. Jangan. Di sini ada kemaslahatan yang jauh lebih besar. Maka Bapak boleh untuk menyebutkan aib orang tersebut ketika berada di pengadilan, ketika ditanya oleh hakim. Kemudian ada ghibah juga yang dibolehkan, yaitu misalkan ketika ada orang yang memiliki pengaruh buruk di dalam lingkungan. Misalkan di komplek Bapak ada orang yang suka meminum minuman keras di rumahnya dengan tetangga-tetangga yang lain. Bapak katakan kepada anak Bapak, "Nah, jangan kamu pergi ke rumah fulan. Mereka selalu minum minuman keras." Ya, ini membicarakan aib mereka. Tapi ini untuk kemaslahatan. Dibolehkan, tidak dilarang. Untuk menghindarkan seseorang dari kemudaratan. Atau Bapak pernah bermuamalah dengan seseorang dan dia itu penipu. Memberikan laporan-laporan palsu ketika bekerja sama. Maka ketika Bapak ada kawan yang mau bekerja sama dengan fulan, kasih tahu. Jangan, kamu untuk bermuamalah dengan fulan, saya sudah mencoba dan saya terkena tipu. Kasih tahu. Ini bukan ghibah yang dilarang, karena ada kemaslahatan. Kemudian juga contoh berikutnya adalah ketika ada orang yang bertanya tentang seseorang yang akan dinikahi, atau dia akan menikahkan putrinya dengan seseorang, ada yang melamar. Jika kita dimintai pendapat, maka jawab sejujurnya. Jangan sampai kita memasukkan si perempuan tersebut misalkan ke dalam lumpur penderitaan nantinya. Kita tahu tentang keburukan, ketidakbaikan lelaki tersebut, kemudian dengan dalih saya tidak membicarakan aib orang, kita ditanya kemudian tidak menyebutkan aibnya. Ini sesuatu yang dilarang dalam syariat. Kita harus menyebutkan apa yang menjadi sisi kekurangan. Jika bisa secara global kita sebutkan, sebaiknya jangan dengan lelaki tersebut, itu lebih utama. Tapi jika kadangkala orang nggak ngerti juga dikatakan seperti itu, ya sebutkan apa yang menjadi titik kekurangannya, terutama ketika kita dimintai pendapat. Ya, jangan terlalu percaya dengan yang namanya maklar. Maklar indah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Pas sudah menikah, semuanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Jadi tanya kepada orang yang amanah dan dia pun harus nanti menjawab. Jangan alasan ghibah, itu sesuatu yang dibolehkan. Karena Rasulullah pun pernah melakukan hal tersebut. Memberikan secara detail tentang kriteria para sahabat ketika ada yang bertanya tentang sahabiah yang dilamar oleh para sahabat. Nah ini penting sekali. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya percaya kepada maklarnya saja, nih, terutama yang mau menikah. Ya. Biasanya orang tuh kalau kaya datang melamar, seburuk apapun, biasanya maklarnya akan bilang, nanti juga kalau udah nikah berubah. Kalau kaya, berubah. Dia peminum minuman keras begini. Bismillah, nanti juga kalau udah nikah berubah. Tapi kalau pas-pasan,
soleh, baik, masya Allah, tabarakallah, melamar. Itu jawabannya tidak jauh dari masih pengen sekolah, masih harus ngurusin orang tuanya. Jawaban-jawaban yang semisal dengan ya, ini untuk orang tua nih catatan penting bahwa kita ketika menikahkan anak kita ingat menikahkan cari yang paling soleh, yang paling baik, atqahum, yang paling bertakwa. Ketika dia cintai putri kita, dia muliakan. Ketika dia tidak suka, dia tidak akan menzalimi. Jangan cari yang terkaya, karena kita bukan sedang menjual anak kita, mencari pembeli yang membayar dengan bayaran termahal, bukan. Tapi kita sedang menikahkan anak kita. Cari yang paling bertakwa. Rezeki akan mengikuti. Sekarang orang miskin, besok bisa kaya. Sekarang kaya, besok bisa jadi miskin. Itulah dunia. Jadi sekarang kaya, besok bisa miskin. Sekarang miskin, besok bisa jadi kaya. Saya mengalami hal tersebut. Dulu pernah ketemu dengan dua orang. Dua orang ini umroh bersama. Tidak saling mengenal, tapi barengan. Yang satu pemilik mall, kemudian hartanya banyak, rokoknya banyak. Yang satu terlilit utang, permasalahan keluarga, tinggal menyisakan motor yang seadanya ala kadar di rumahnya, tapi dia paksakan untuk umroh. Yang satu di bintang 5, yang si kaya. Yang ini di bintang 3. Tapi yang di bintang 3 ini orangnya selalu gemar bersedekah. Bahkan dia tuh kalau dapat 10 juta dalam 1 bulan, dia tuh selalu menyedekahkan setengah dari harta. 10, 5 juta dia sedekahkan, 5 juta dia pakai untuk dia dan keluarga. Prinsip hidup dia seperti itu. Sampai pas dia mau pulang, menitipkan uang untuk disedekahkan itu sebanyak 800 real, 3 juta lebih. Untuk disedekahkan, yang bintang 3 ini. Yang tidak, yang seadanya hidup. Selang 4 atau 5 tahun, umroh lagi. Bareng lagi nih dua nih. Yang tadinya bintang 5 itu beralih ke bintang 3. Bawa obat 1 kantong kresek besar. Kalau mau tidur harus minum obat, baru bisa tidur. Mau buang air kecil harus minum obat, mau buang air besar harus minum obat, mau makan minum obat, semua obat-obatan. Rukonya terbakar. Mallnya dibakar oleh saudaranya. Ada permasalahan keluarga. Saya tanya, Bapak kenapa? Dia bilang, alhamdulillah saya masih bisa bertobat. Semua usaha saya dimulai dengan riba. Mungkin Allah tegur saya, kata dia. Tapi alhamdulillah saya masih bisa bertobat. Saya tidak bisa tidur kecuali minum obat, tapi ada hikmahnya. Setiap malam saya jadi tahajud dan sholat. Yang tadinya bintang 3 ini, beliau umroh itu waktu itu bersama 15 orang. Keluarganya, pembantunya, kemudian teman-temannya diberangkatkan. Tidur di hotel bintang 5. Kemudian banyak mayoritasnya menggunakan bisnis kelas. Berubah kehidupannya. Dan Masya Allah, tabarakallah. Ternyata prinsip sedekahnya itu tetap dilaksanakan. Allah balikan dalam jangka waktu 4 atau 5 tahun. Itu luar biasa. Seseorang itu harus yakin atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ke situ tadi ceritanya tentang apa? Lupa lagi anak. Tadi tentang apa? Tentang apa? Kekayaan itu seseorang sekarang kaya besok bisa miskin, besok miskin sekarang bisa jadi kaya. Jadi jangan melihat keadaan sekarang. Ada orang yang menikah dengan seseorang. Kenapa menikah mau? Mobilnya banyak, rumahnya banyak. Gak nyampe setahun menikah, masuk ke bawah garis kemiskinan. Ada yang seperti itu banyak kasusnya. Jadi nikahkan anak kita dengan yang paling bertakwa. Tapi ketika ada orang yang bertanya tentang seseorang, sebutkan sedetail-detailnya apa yang kita bisa ungkapkan. Ya, anggap saja kalau ada orang yang bertanya, gimana fulan orangnya, dia ngelamar anak saya. Anggap saja Pak, anak Bapak yang sedang dilamar. Bapak ridho gak jika laki-laki itu jadi suami atas anak Bapak? Bayangkan seperti itu. Jika Bapak ridho, kasih tahu kepada dia. Ya, makanya banyak di antara orang-orang yang saya kenal itu, kalau nanya kepada seseorang tentang fulan itu, dia nanyanya begitu. Ente ridho gak kalau fulan tuh melamar anak ente?
Ridho gak kalau dia jadi suami atas anak? Ridho, berarti ini orang-orang yang baik, ya. Laki-laki yang menurut itu baik. Kemudian riba yang dibolehkan juga, yang berikutnya adalah jika dalam perkara dunia kita boleh menyebutkan aib orang lain, maka sudah tentunya tentang perkara akhirat jauh lebih utama. Ya, memberi nasihat kepada orang tentang orang yang mengajarkan kebatilan, mengajarkan penyimpangan. Tapi para ulama itu biasanya ketika ada orang yang mengajarkan penyimpangan kebatilan, dinasihati dulu agar menarik ucapannya. Jika tidak mau menarik ucapannya, tidak mau mengklarifikasi ucapannya, karena dia sudah mendakwahkan kebatilan tersebut secara terang benderang di hadapan orang lain, maka biasanya para ulama pun menyebutkan penyimpangannya secara terang benderang di hadapan orang lain. Agar apa? Sebetulnya niat baik agar orang-orang itu tidak banyak yang mengikuti kebatilan ini. Karena kalau banyak yang mengikuti kebatilan tersebut, orang yang menyampaikan kebatilan itu dosanya akan semakin bertambah banyak. Jadi kita itu telinga jangan alergi. Kalau ada ulama yang menyebutkan penyimpangan tentang fulan dan alan, itu bentuk kasih sayang kepada fulan dan alan. Kenapa? Karena kalau kebatilan ini tidak dijelaskan, orang akan semakin banyak yang mengikuti kebatilan tersebut. Bukan para ulama itu ketika menyampaikan atau menyampaikan tentang kebatilan sesuatu, itu bukan karena dasar kebencian, bukan, tapi karena dasar kasih sayang kepada dia yang menyampaikan kebatilan dan kepada umat agar jangan sampai mengikuti orang tersebut. Tapi di zaman kita sekarang itu kalau perkara dunia nggak ada yang alergi. Tapi kalau perkara agama, alergi kalau disebutkan tentang kesalahan. Coba ada gak ibu-ibu yang marah misalkan, kata ibu-ibu, ada tukang sayur di komplek itu ada dua misalnya, si A dan si B. Si A ini kalau jual dagingnya yang udah jelek, tidak disembelih secara islami, misalnya dagingnya busuk, sayurnya busuk. Biasanya ibu-ibu saling menasehati di antara mereka. Bu, kalau beli sayur jangan di si A. Sayurnya suka banyak yang busuk. Nasihat itu. Yang dinasehati marah gak biasanya? Enggak, bilang apa biasanya? Terima kasih Bu ya, jazakillahu khairan, udah diingatkan. Bapak-bapak mau servis mobil di tempat A, tempat B. Tempat A ini biasanya suka dicurangi misalnya. Apa yang tidak perlu diganti, diganti. Ya, yang masih bagus selalu diganti, selalu diganti. Biasanya Bapak saling menasehati, Pak jangan ke bengkel A, orangnya kurang amanah. Yang dikasih tahu biasanya marah apa enggak? Nah, mengucapkan apa? Terima kasih Pak ya, sudah diingatkan. Begitu. Tapi anehnya kalau dalam perkara agama, ketika diingatkan, marah. Jangan sok suci. Jangan merasa paling benar. Nah itu sering ucapan-ucapan seperti itu. Padahal, jika dalam perkara dunia, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kasih sayang, terlebih lagi dalam perkara akhirat. Terlebih lagi dalam perkara akhirat. Asalkan yang menyampaikannya itu pun memberikan hujah yang jelas, landasan yang jelas, dalil yang jelas, dan disampaikan dengan cara yang baik. Kadangkala cara penyampaian yang kurang tepat menyebabkan orang itu lebih simpati kepada orang yang salah daripada yang benar. Karena yang salahnya menyampaikannya dengan kelembutan, yang benarnya menyampaikannya dengan tidak dilandasi dengan kelembutan. Sehingga di Indonesia ini rata-rata kan perasa ya. Akhirnya mereka lebih condong kepada orang yang salah yang penting lembut daripada orang yang benar walaupun dia tegas. Nah, makanya ini PR penting bagi kita. Ketika akan menyampaikan sesuatu yang benar, mengkoreksi sesuatu, ada landasannya kuat, dalilnya dulu harus kuat nih. Landasannya kuat, sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Karena banyak sekarang pemuka-pemuka kebatilan itu, mereka menarik simpati itu dengan cara kelembutan di dalam penyampaian. Sehingga banyak yang terhipnotis dalam tanda kutip, menganggap bahwa inilah yang benar. Padahal di belakangnya itu mengandung kebatilan yang banyak. Ini sesuatu yang memang PR tugas bagi kita semua yang setiap pekan belajar, mungkin di rumah juga sering belajar untuk jangan pernah letih menyampaikan kebenaran. Ya, karena kita sampaikan kebenaran itu ya, agar manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kutipan cukup viral beberapa hari ini di media sosial, tulisan Ustaz Abdullah Roy kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa sampaikan kebenaran.
sampaikan dakwah ini agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya kita akan dilupakan. Karena tujuan kita dakwah itu agar manusia mengenal Allah, bukan mengenal kita. Bukan, tapi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan terus dengan cara yang hikmah. Jangan sampai orang-orang yang berada dalam rel kebenaran itu kalah dengan mereka yang berada dalam rel kebatilan. Orang yang berada dalam penyimpangan semangat Pak menyebarkan penyimpangan mereka. Kenapa Bapak yang berada dalam kebenaran tidak semangat untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah ini? Kenapa mereka yang dilandaskan dengan landasan yang tidak tepat berani untuk menyuarakan suara? Kenapa Bapak yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang Bapak katakan, tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran? Jangan sampai kita sebagai umat Islam kalah oleh mereka yang menyuarakan kebatilan. Bapak lihat di media sosial, orang yang menyuarakan kebatilan tuh semangatnya luar biasa. Tapi yang menyuarakan kebenaran itu baru kena kritik sekali saja, dikomentari sekali saja udah malas lagi. Ya. Jangan, kita harus semangat untuk menyampaikan kebenaran. Maka boleh penyimpangan seseorang itu untuk disampaikan. Tapi juga seseorang harus melihat kapasitas dirinya. Jadi dia ketika akan mengungkapkan kebatilan tentang seseorang, khususnya dalam perkara tadi, dalilnya harus kuat. Dan dia harus menukilkan juga pendapat orang-orang yang kuat. Dia harus menukilkan pendapat orang-orang yang memang diakui keilmuannya. Jangan sampai gara-gara hanya ucapan dia, orang jadi tidak percaya walaupun sudah benar apa yang dia sampaikan. Benar. Tapi yang dia hadapi misalkan orang yang dikenal di lingkungan umat sebagai sosok seorang dai misalkan. Orang tuh akan kurang percaya. Tapi kalau dia sampaikan pendapat orang yang di atas, lightingnya di atas ini nih, atau minimal setara, orang baru biasanya akan mendengar. Maka penting mengumpulkan dulu hujjah, buktinya biar jelas, dan penyampaiannya pun harus benar. Jadi boleh yang seperti itu, bukan termasuk ghibah yang dilarang. Contohnya datang seorang dai misalkan, Pak, ke kampung Bapak, datang ke kampung ini misalkan. Kemudian dia mengatakan bahwa bersalaman dengan lawan jenis itu tidak apa-apa selama tidak ada syahwat misalkan. Itu kan satu kebatilan. Padahal Rasulullah mengatakan lan yut'an ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassa imra'ah la tahillu lah. Kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak dihalalkan bagi kalian. Maka apa yang disampaikan oleh dai ini kebatilan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita datangi dia, sampaikan. Ustaz, fulan, afwan, apa yang antum sampaikan keliru, dalilnya begini. Sebaiknya antum tarik ucapan antum. Kemudian dia enggak. Karena sudah banyak, sudah populer, sudah dikenal, dia gengsi untuk menarik ucapannya. Kalau dibiarkan yang seperti ini, orang akan beranggapan bahwa apa yang dikatakannya ini benar. Karena toh dai-dai yang ada di komplek itu pun, yang ada di rumah itu pun, DKM yang ada di masjid itu pun tidak mengingkari. Sehingga orang mengatakan, oh benar berarti yang disampaikannya. Dinasehati tidak mempan. Maka apa yang harus dilakukan? Sebagaimana dia menyebarkan kebatilannya secara terang-terangan, maka orang pun harus memperbaiki kebatilan tersebut dengan cara terang-terangan agar tidak ada orang yang mencontohnya. Tapi ini pun dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Ya. Nah inilah diantara bentuk ghibah yang dibolehkan. Kemudian, aina balaghta? Bab berikutnya, sampai mana engkau sampai? Sampai mana engkau telah sampai? Qala Abdullah ibn al-Mubarak li ba'di ashabihi wa qad ra'ahu mufakkira aina balaghta qala as-sirat shattan baina man afkaruhu tasilu bihi ila as-sirat khawfan wa ishfaqa wa man afkaruhu tasbahu fi awhal adh-dhunubi wa mahawi al-ma'asi sufulan wa ighraqa. Disebutkan dari Abdullah ibn al-Mubarak, beliau dengan beberapa sahabatnya sedang duduk dan terlihat bahwa Abdullah ibn Mubarak itu sedang berpikir, merenunglah. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, aina balaghta? Sudah sampai mana engkau sampai?
Jadi sedang memikirkan apa gitu, sedang merenung tentang apa, udah sampai mana renungan. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, as-sirat. Aku sedang merenungkan bagaimana nanti as-sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Itu masa depan yang dipikirkan oleh Abdullah bin Mubarak. Kata Syekh Abdul Razak, syattan baina man afkaruhu tasilu bihi ila as-sirat khaufan wa ishfaqa wa man afkaruhu tasbahu fi awhali dzunub wa mahawi wal ma'asi sufulan ighraq. Sungguh sangat berbeda jauh di antara mereka yang pikirannya itu sudah sampai ke sirat, di atas neraka jahanam, dan mereka yang pikirannya itu berenang, tenggelam dalam dosa, dalam kelalaian, dalam kemaksiatan yang penuh dengan kerendahan, dan mereka tenggelam di dalam. Beda jauh. Pikiran kita nih Pak, seringkali kalau merenung itu, merenungnya masa depannya itu masa depan dunia terbatas. Kalau ditanya mikirin apa, mikirin nanti ini kerjaan gimana, mikirin anak nanti gimana ketika nikah, batasannya dunia. Tapi para ulama itu kalau memikirkan itu, memikirkan bagaimana mereka setelah kematian. Beda jauh. Ini masih dalam perkara halal nih yang tadi nih, mikirkan bagaimana pekerjaan. Tapi nggak sedikit juga yang pikirannya itu melanglang buana dalam kemaksiatan. Maka di mana renungan kita dan pikiran kita itu ada, disitulah menandakan tingkat keimanan seorang hamba, kualitas keimanan seorang hamba. Jika kita ingin mengetahui kualitas keimanan kita, maka lihatlah diri kita, apa yang kita pikirkan. Apakah sebelum kematian, atau masa depan yang kita pikirkan itu justru setelah kematian. Kalau orang yang pikirannya itu, yang masa depan dalam benaknya itu adalah bagaimana setelah kematian, insya Allah selamat. Takut dia nanti bagaimana setelah kematian. Tapi kalau yang pikirannya dan masa depan dalam benaknya itu hanya sebatas bagaimana hari tua dia, ini masih sangat meragukan. Kenapa? Karena bisa saja dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan masa depan dunia dia. Beda dengan yang masa depannya adalah akhirat. Yang dia pikirkan adalah bagaimana nanti di akhirat. Tentunya apa yang ingin dia dapatkan masa depan dari kehidupan akhirat itu tidak bisa ditempuh kecuali dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa depan dunia menjadi masa depan dia, ini adalah sesuatu yang masih tanda tanya. Bisa saja dia mendapatkan hal tersebut dengan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa yang dia harapkan dan inginkan tercapai. Maka kita harus rubah mindset kita bahwa masa depan kita itu adalah setelah kematian, bukan sebelum kematian. Depan kita itu ketika kita dicabut nyawa kita, ketika kita ditandu di atas keranda, ketika kita masuk ke dalam kubur, ketika kita ditanya oleh malaikat, ketika kita berada di alam barzah, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian ketika kita menanti di padang mahsyar, kemudian ketika kita nanti melewati sirat, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masa depan kita. Bukan sebatas sampai kehidupan dunia kita selesai. Maka mindset ini, perbedaan mindset ini akan menjadi pembeda dalam kita mengatur pola hidup kita, mengatur emosi kita, mengatur segalanya, berbeda. Kalau orang pikirannya itu bagaimana setelah kematian akan beda. Tapi kalau pikirannya sebatas kehidupan dunia, berbeda. Makanya orang itu banyak yang berubah itu ketika masuk ke dalam lingkungan yang betul-betul mendukung dia untuk mengingat akhirat. Saya pernah ketemu orang itu yang dia katakan bahwa kenapa antum bisa berubah menjadi orang yang lebih taat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan apa? Dulu itu seperti ada hajiz, ada pembatas hajiz, tembok besar antara kehidupan saya dunia dengan akhirat. Seakan-akan akhirat itu sesuatu yang tidak saya pikirkan. Masa depan bagi saya itu hanya dunia saja. Tapi ketika saya masuk ke dalam komunitas ini, ke dalam lingkungan ini, pembatas itu seakan-akan terdobrak. Sehingga dalam benak saya kehidupan masa depan itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga disitulah saya merubah pola hidup saya. Merubah jalan hidup saya. Hijrah menuju agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang sering didapati dari orang-orang yang masih tidak mau untuk mendekatkan diri ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
pikirannya itu masih dia batasi, masih dia tembok gitu antara kehidupan dunia dengan akhirat. Dia enggak mau memikirkan kehidupan setelah kematian. Jadi masa depan dalam benak dia itu bagaimana nanti dia di usia 40, 50, 60, bagaimana anak-anak dia, udah itu aja yang dia pikirkan. Tidak mau memikirkan jauh. Orang yang menjadikan tembok di antara dunia dan akhirat itu, dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas ibadah rutinitas saja. Tidak dia resapi ibadah tersebut. Udah jalan saja. Karena tembok ini. Makanya ayuhal ikhwah, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, hancurkan tembok itu. Jauhkan angan-angan kita, pikiran kita ke arah yang jauh lebih maju. Sebagaimana para salafus saleh, pikiran mereka itu akhirat. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak ditanya, apa yang kau pikirkan? Apa angan-anganmu? Beliau memikirkan tentang sirat. Maka jika itu yang kita lakukan, insya Allah semua usaha kita juga tenang, dalam keluarga juga kita nyaman, semuanya akan enak. Tapi kalau terhalang tembok dunia, biasanya akan berkutat dengan kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya, menghalalkan segala cara untuk dunia. Sebutkan dalam bait puisi itu, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat bahwa dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan melahirkan kerendahan, kehinaan bagi orang yang candu terhadap dosa tersebut. Orang tuh kalau berbuat dosa itu hati itu akan seperti mati. Nggak ingat lagi yang tentang kematian dan lain sebagainya. Dan ketergantungan, candu dia terhadap kemaksiatan itu akan membuat dia rendah dan hina. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan agar hati itu hidup, cara yang paling tepat adalah dengan meninggalkan dosa. Wa khairun li nafsika isyanuha. Lebih baik untuk jiwamu dalam menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Ingat saja Pak, ketika Bapak Ibu berdosa itu, melakukan dosa atau kemaksiatan, itu hati itu mati. Terus merasa rendah, merasa hina. Kenapa orang yang berbuat maksiat itu banyak yang kayak bunuh diri, menyakiti diri mereka, karena mereka merasa rendah, merasa hina ketika melakukan kemaksiatan tersebut. Zahirnya bahagia, tapi batinnya itu tersiksa. Ini efek daripada kemaksiatan dan dosa. Tapi ketika dia meninggalkan dosa tersebut, hatinya kembali hidup. Hidupnya akan kembali menjadi baik. Maka ketika berkutat dengan dunia, itu kemaksiatan itu condong dilakukan, hati semakin mati. Maka dobrak tembok dunia tersebut, jauhkan angan-angan kita kepada kehidupan akhirat, maka di sanalah ketaatan akan kita lakukan, hati kita akan menjadi hidup, kebahagiaan akan kita dapatkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki angan-angan yang jauh, yaitu memikirkan bagaimana tentang kehidupan kita di akhirat kelak, dimulai dari alam barzakh hingga yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang menyibukkan diri dengan aib kita daripada memikirkan aib orang lain. Dan juga kita semoga dijadikan hamba yang selalu memberikan uzur kepada saudara kita dan menjauhkan diri dari suudzon kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita pun diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian yang saat ini terjadi, yaitu mahalnya harga-harga. Semoga Allah mengaruniakan rezeki yang halal berkah untuk kita dan dijauhkan kita dari menanggapi musibah ini dengan melakukan kemungkaran yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang bersabar, tidak mengucapkan dan tidak berbuat kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan ataupun dalam musibah. Qultu ma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.